industri migas di mana-mana kalau kita lihat misalnya sangat rentan memiliki keterkaitan antara politik dan bisnis. Bahkan dalam konteks-konteks yang lebih sederhana misalnya, dia menjadi sumber konflik. Gitu. Apa yang kita catatkan sebagai APBN dan apa yang dipertanggungjawabkan sebagai APBN adalah rata-rata harga minyak mentah Indonesia, ICP, Indonesian Crude Price, dari 50 jenis tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah di market mereka membeli dengan harga ICP? Tidak. Ada dua hal. Kalau minyak mentah Indonesia itu masuk ke Pertamina, ke kilang Pertamina, Pertamina membelinya dengan harga ICP, ICP bulanan untuk masing-masing jenis minyak. Kemudian kalau dia diekspor, maka paling tidak ICP plus premium. Premiumnya berapa? Ya, antara 0,5 sampai 8 dolar. Jadi kalau teman-teman baca, teman-teman rajin melihat publikasi RIM, Platts, gitu ya, Reuters, Thomson. Jadi media-media yang menjadi referensi di dalam misalnya apa namanya niaga industri migas ini, kita lihat itu antara 0,5 sampai 8 dolar. Tetapi karena saya sudah dilegitimasi, sudah memiliki legitimasi, yang saya pertanggungjawabkan hanyalah rata-rata ICP, begitu ya, maka saya punya celah 0 sampai misalnya 8 dolar dari selisih premium tadi. Question mark-nya, pertanyaan besarnya, nanti Pak Yuda bisa konfirmasi lebih lanjut gitu ya, apakah premium ini masuk ke kas negara? Kami katakan, bisa dikatakan tidak. Kita baca dari LKPP, laporan hasil audit, laporan keuangan pemerintah. Yang dikuotasi, yang dikutip, yang dipertanggungjawabkan adalah rata-rata ICP. Gitu. Dua hal, ICP itu berbeda dengan rata-rata realisasi harga penjualan. Gitu. Nah, jadi ini bagian kecil. KPK pasti ya akan bekerja lebih. Artinya mengembangkan kasus, bahkan kalau teman-teman lihat misalnya siapa yang dicegah tangkal, tidak ada hubungannya dengan upstream. Ada pihak swasta yang berhubungan dengan hilir, begitu ya, gitu. Bahkan kalau dilihat misalnya tertangkap tangannya di ruang Setjen, ISDN. Setjen kan tidak ada hubungannya dengan misalnya sisi upstream. Kalau mau dirjen, gitu ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mendorong penanganan kasus seperti tadi Pak Umar katakan, misalnya paling tidak dibongkar lebih jauh, dilihat dari misalnya postur bisnisnya, dilakukan pemeriksaan yang komprehensif, due diligence, audit investigasi, gitu ya. Kemudian, gitu ya, dilihat nilai kerugian negaranya.